Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu mengisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing pengalaman bagaimana penggunaan laptop HP. Ini kategorinya adalah entry level atau kategori yang murah, jadi harganya sekitar 4-5 jutaan dan ini digunakan selama 2 tahun lebih teman-teman. Jadi di sini adalah pengalaman pribadi saya karena laptop ini saya gunakan sendiri ya teman-teman ya. Jadi di sini karena banyak orang yang mempertanyakan dan mempertimbangkan untuk laptop baru, apakah laptop ini awet atau tidak. Di sini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman dan kendala-kendala yang saya alami dan bagaimana cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala yang saya alami tersebut, teman-teman. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, silakan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, di sini kita akan coba cek ya. Untuk kondisi laptopnya memang secara fisik kita tidak melihat ada perubahan teman-teman, dan di sini memang laptopnya masih dalam kondisi yang baik karena juga terawat teman-teman ya, yang pastinya memang penggunaannya dengan hati-hati dan penggunaan wajar saja digunakan setiap hari. Tapi kita perlu tahu ternyata memang dalam kondisi seperti ini pasti saja ada kekurangan untuk laptop yang sudah masa garansinya habis. Jadi masa garansi memang 2 tahun teman-teman, yaitu 1 tahun untuk garansi replace unit biasanya atau perbaikan, dan juga garansi servis teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini untuk pengalamannya yang pertama teman-teman ya. Jadi pengalaman baiknya yaitu di sini meskipun dia menggunakan entry level, di sini saya menggunakan Athlon Silver ya, 14S yang Athlon Silver. Jadi di sini cukup membuat pekerjaan saya terbantu untuk keperluan multimedia ataupun keperluan hanya sekedar pengetikan teman-teman untuk dokumen dan untuk pengarsipan data. Ini sangat mendukung sekali, dan juga karena juga mendukung SSD ya, jadi laptop ini sangat membantu tentunya dengan sistem operasi yang official resmi dari Windows yaitu Windows 11, dan juga di sini ada Office-nya teman-teman. Ini adalah nilai plusnya. Jadi untuk laptop 5 jutaan saya kira ini sangat worth it teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat di BIOS-nya ya. Di BIOS di sini ada keterangan bahwa dia dibuat tahun 2021. Jadi laptop ini terbit 2021 dan saya beli sekitar tahun 2022 teman-teman, dan sampai saat ini masih aman. Setelah itu selama 2 tahun ada kendala-kendala yang ternyata saya alami teman-teman ya. Yang paling terasa adalah kendala pada saat di sini laptop keluar sebuah notifikasi teman-teman. Jadi notifikasinya yaitu ketika kita nyalakan dia menerangkan bahwa cooling fan-nya ini sedang terjadi kendala. Dan ternyata ketika dicek memang pada saat digunakan laptop ini cukup panas teman-teman ya. Jadi ketika saya pegang di bagian bodi ternyata ada masalah pada sistem pendinginnya. Dan ternyata ketika kita bongkar, kita tinggal bersihkan dan ternyata laptop ini sudah normal lagi. Dan kendala ini saya alami ketika dia sudah berusia sekitar 2 tahunan teman-teman. Jadi akhir-akhir ini sih, jadi ketika itu sudah ditangani, itu sudah beres. Setelah itu yang kedua teman-teman, kita lihat di layarnya teman-teman. Karena penggunaan teman-teman ya, dan di sini memang AMD ada satu kendala yaitu mungkin masalah di suhu ini yang sedikit lebih tinggi daripada Intel. Ini membuat layarnya ini sedikit menguning teman. Tapi masih intensitasnya sangat rendah ya, karena di sini saya lihat memang masih terlihat wajar, tapi memang ada sedikit menguning. Tapi ini tidak masalah teman-teman. Untuk kalian menggunakan laptop, memang saya sarankan ketika kalian sudah menggunakan jangan langsung ditutup ketika sudah mematikan, karena suhu panas ini akan membuat LCD juga ikut terdampak teman-teman. Jadi dia bisa merubah warna sehingga terlihat lebih pudar. Oke teman-teman, setelah itu kita lihat dari body ketika kita lakukan upgrade atau kita lakukan perbaikan laptop ini teman-teman. Oke, di bagian bawah. Jadi ini merupakan sebuah minus menurut saya teman-teman ya. Dan ini SP menurut saya harus melakukan perbaikan atas ini, karena ketika seal karet pada pelindung baut ini dibuka, ternyata dia cenderung sulit untuk direkatkan lagi. Atau dia terlalu elastis teman-teman sehingga molor teman-teman ya. Akhirnya tidak rapi ketika kita pasang lagi. Jadi di sini karena saya mengalami kendala yaitu panas, setelah itu saya buka ternyata karetnya mengalami kendala seperti ini. Oke teman-teman, untuk kendala yang ketiga ini adalah masalah pada instalasi dual boot teman-teman. Jadi pada saat itu saya ingin melakukan instalasi Linux di laptop ini ya. Jadi laptop ini saya ingin gunakan 2 OS, dan mungkin awal-awalnya terlihat baik-baik saja teman-teman. Dan ternyata ketika saya gunakan dual boot, karena saya juga cukup sering menggunakan Linux pada saat itu, ternyata Windows-nya mengalami kendala teman-teman. Akhirnya kita lakukan install ulang. Artinya meskipun Windows-nya ori, itu bukan berarti tidak aman dari kendala ya, tapi tetap saja ada potensi untuk mengalami kendala, dan akhirnya saya lakukan install ulang. Tapi ketika diinstal ulang ini sudah aman teman-teman.
Apakah kendala-kendala tadi ini merupakan kendala-kendala yang cukup fatal untuk laptop ini? Saya kira tidak. Ketika kalian bisa langsung mengatasi pada saat itu juga ya. Jadi di sini mungkin kalian yang ingin melakukan pemilihan laptop entry level, saya sarankan untuk bisa melakukan survei atau kalian tanya-tanya pada orang yang lebih ahli untuk bisa melakukan perawatan bagaimana bisa membuat laptop itu bisa bertahan lama ya. Jadi memang ketika laptop itu digunakan terus, itu laptop ini harus ada sebuah perawatan yang membuat laptop ini bisa digunakan dengan umur yang lebih panjang. Oke teman-teman, itu adalah tips dari saya dan pengalaman saya teman-teman. Mungkin untuk kalian yang punya pengalaman lain dengan tipe atau model lain, kalian bisa share pengalaman di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.